Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur lana rahmatak ya dzal jalali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Maaf agak lambat. Hampir tidak jadi ke sini. Demam badan ini batuk-batuk terus. Ya alhamdulillah dapat juga sampai pada malam Sabtu yang lalu membicarakan tentang ma'rifatul dukhul waqti yaqin. Ini sudah sampai kepada sholatnya dah. Yang mana harus mengetahui masuknya waktu sholat itu dengan yakin, tidak dapat main tebak-tebak. Kalau di kota sih sekarang udah azan kedengaran, tapi suatu waktu kita atau keluarga kita bertanya, misalnya di luar negeri, entah di Eropa kayak di Amerika, yang mana agama Islam, agama itu sama itu susah. Bagaimana caranya untuk mengetahui waktu salat masuk ke salat belum nih? Di sana ada jadwal misalnya. Nah itu kita kan harus tahu. Terus berusaha khususnya yang kita menggunakan seperti jidar, yaitu atau bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Tapi sekarang ini negara-negara di barat Eropa pun sudah ada perwakilan kedutaan besar, kecuali di Israel. Nah, seperti dulu saya pernah ditanya orang waktu saya pergi ke Bandung. Orang tanya, bagaimana? Katanya ini puasa. Puasa itu di Eropa itu kan ada waktunya, kadang siangnya ada daerah sana telah siangnya sedikit pendek, malamnya panjang. Ada lagi siangnya panjang lebih dari 12 jam, malamnya sedikit 4 jam. Gimana? Nah, kita pakai yang mana? Mereka itu akhirnya menggunakan bukan menggunakan waktu seperti di Indonesia. Itu aneh. Jadi dihitungnya 12. Jadi mereka itu berpendapat sendiri, bilang saya gunakan waktu siang 12 malam 12 lah katanya. Kan waktu satu hari satu malam 24 jam. Itu berpegang kepada pikiran sendiri. Yang dipegang bukan waktu, jumlah waktu sebenarnya. Karena di dalam hadis itu bukan menyatakan, dan Quran menyatakan, yaitu waktunya itu puasa itu ketika terbit, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu pedomannya. Nah, di negara manapun kalau waktu tenggelam matahari itu jam berapa, waktu mulai siang itu jam berapa, itu yang dihitung, bukan masalah jumlah jam. Jadi misalnya siangnya sampai 20 jam, 4 jam malah. Ya itulah ujiannya. Jadi berdasarkan itu tidak menggunakan jam, tidak menggunakan waktu, tapi menggunakan mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, ila ghurubi syamsi, begitu. Itu jadi pegangan. Yang kena negara yang malamnya banyak untunglah dia. Tapi yang kena negara yang siangnya panjang malamnya sedikit, setengah mati lah. Seperti lagi panas seperti di Mekah dulu, sampai es itu di kepala kena panas. Puasa pas kena puasa lagi, orang umur ada tanya lagi, gimana kita boleh ke buka puasa dan tahan katanya. Maklumlah sampai 40 kan, 40 Celcius ke atas. Kalau 57 itu mati. Gimana mau puasa? Nah,
Zaman Rasulullah sedang puasa orang diajak perang. Rasulullah kata sampai orang yang bilang, orang munafik bilang, tidak bisa Rasulullah, panas. Apa tuh jawab? Neraka lebih panas daripada ini. Boleh tidak kita pilih bikin neraka katanya. Nah itu memang sudah begitu dah aturannya. Tidak dapat diakal-akalkan. Seperti ada lagi pendapat yang Islam liberal itu sekarang tuh dia pakai otak. Islam liberal sampai menyatakan syariat Islam itu kan tidak wajib dibilang. Nah, sebab tidak ada paksaan dalam agama. Terserah orang lah mau salat tidak kan, itu pakai otak aja. Yang dimaksudkan tak ada la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, itu mengenal. Maksudnya tidak ada paksaan betul memaksa orang supaya masuk Islam, bukan dalam. Kalau udah masuk Islam, kalau berani masuk Islam harus ngikut peraturan Islam begitu. Mestinya dalam kaidah fikih itu kan ar-ridha bi syai'in, ridha bima yatawalladu minhu. Kita rela kepada sesuatu, maka berarti rela juga apa yang dihasilkan dari sesuatu itu. Nah, akibat dari sesuatu tersebut. Rela masuk Islam, rela lah apa yang peraturan yang ada dalam Islam. Kita rela berjalan jauh-jauh, rela juga apa yang akibat jalan jauh-jauh. Tidak dapat kita tolak. Itu kaidah. Ar-ridha bi syai'in, ridha bima yatawalladu minhu. Kita membebaskan anak keluar kemana-mana, balik malam. Nah, kita kan harus ridho apa yang terjadi nanti dengan anak kita. Itu harus, namanya itu dalam Islam begitu ya. Itu masalah waktu. Kemudian dia seterangkan masalah menutup aurat, kemudian membuang najis yang diceritakan waktu yang lalu itu, yaitu kalau ada najis seperti kakinya kena tai tidak dan sebagainya. Ini saya ringkas ya. Seperti bapak-bapak banyak sudah tahu, tapi perlu disambung kepada orang lain. Jadi ilmu itu jadi jariah, tidak tinggal di kita aja, sambung ke lain, jadi pahalanya itu bersambung terus. Tanya kita, walaupun hanya mendengar ceramah orang yang kita percaya, jangan sampai ke kita, sambung lagi ke lain, supaya pahalanya berjalan terus. Bismillah itu pertama itu syarat sebelum kita sholat. Yang pertama masuk waktu tahu. Setelah itu tahu kemana kiblat. Nah, seperti sekarang banyak dah. Kalau di Indonesia seperti Malaysia, Brunei itu mudah, tapi kalau sudah sampai jauh ke luar negeri itu yang susah. Terus berdiri, ya wajib ala qadir ala qiyamah yusul fardhu. Wajib atas orang yang mampu berdiri dalam salat fardu, hendaklah dia berdiri wajib. Dia kecuali sakit tidak mau berdiri. Kalau sunat, contoh salat tarawih, duduk pun tidak apa-apa. Terus yang itu semuanya. Di sinilah yang dikatakan rukhsah keringanan. Wajib 'alal qadiri 'alal qiyam ayyusal fardha qaiman. Wajib itu pun yang mampu salat fardu itu berdiri. Yang dikatakan berdiri itu adalah berdiri tegak, makanya qiyam. Walaupun badannya nunduk ke bawah itu malah sunat kan. Salah satu untuk mengkhusyukkan hati itu, mata itu harus difokus ke tempat sujud. Oleh sebab itu saya punya kiai dulu, Kiai Idris Kamali dari Cirebon. Salah seorang guru Masjidil Haram di Makkah, dia mengajar juga, karena hafal Quran. Dia tidak mau pakai sejadah yang ada gambar-gambarnya, yang polosnya, takut terganggu. Akhirnya sembahyang lihat gambar.
kadang gambar macam muka orang gitu. Itu hilang fokus gitu. Oleh sebab itu dia tidak mau, walaupun gambar Ka'bah atau apa namanya masjid itu, kalau bagi orang yang hati-hati tidak mau deh, dia maunya polos aja. Apalagi namanya kayak Idris tuh paling tak suka gambar. Pernah dulu dia tidak mau foto tuh, dianggapnya haram foto. Itu kuat keras soalnya. Saya mengaji dengan belajar dengan dia pun dia tidak baca kitab. Kita disuruhnya baca. Saya ke sana ngaji hadis, dia paham pakar hadis. Saya harus baca, dia dengarnya. Kalau salah tegurkan. Alasannya yang belajar bukan saya, kau yang belajar, kau yang baca. Akhirnya setiap mau belajar semuanya harus kita baca dengan arti terjemahnya gitu. Dia ngajar, kita di bawah aja, dia tidur. Dia tidur di atas kasur. Kita tidur, tapi kalau kita salah tegur kan, katanya. Itulah sedikit kiai sudah meninggal semua dan kiai haji dari kemari. Saya pergi ke Cirebon dulu. Dia menghafal Quran, muridnya banyak hafal Quran. Ngobat orang pun pakai Quran tiup-tiup. Yang ada punya TBC seminggu aja dia ngobatnya baik. Betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Furudus salat, beberapa menerangkan tentang fardu salat. Ahada asyaratan adalah 11. Kita wajib mengetahui mana rumusan. Warkanus salat, pertama an-niyatun, niat bil qalbi, dalam hati. Lianna, sungguhnya niat itu adalah qasdu, sengaja. Bahwa la yakunu illa bihi, wahwa tidak ada, wahwa la yakunu bihi falfi'an ma'rifati nutqun. Wahwa tidak adalah fardu salat itu kecuali dengan niat. Wala yakni ma'rifatihi, maka tidak tercukup mengerjakan salat itu beserta lupanya niat. Wahada awal fardi, dan ini adalah awalnya fardu. Fa in arada salat fardin wajaba qasdu fi'lihi, maka jika seseorang mau ingin salat fardu, maka wajib dia sengaja mengerjakan salat tersebut. Itu yang dikatakan niat. Min haitsu kaunihi salatun wa ta'inu min zuhurin aw ghairihi. Sama ada salat tersebut salat yang tertentu, atau seperti salat zuhur atau selain salat zuhur. Wa niyatul fardiyah fi maktubatin dan wasal janaka asli wa fardu zuhri masalah. Jadi seseorang hendaklah dia menyatakan niat, artinya sengaja niat itu disebutkan dalam hati dalam mengerjakan salat 5 waktu atau salat nazar atau salat jenazah. Ada salat nazar. Salat nazar itu contohnya, ya Allah, misalnya seandainya saya dapat menyelesaikan tugas sebaiknya saya akan sholat 100 rakaat. Misalnya ada malam-malam, dia modenya sholat sunat ya, sholat sunat ya isinya itu, tapi nazarnya itu menjadi wajib, harus dikerjakan. Ada yang begitu karena dia punya hajat, banyak pakai nazar, jadinya seperti puasa nazar ya kan ada. Kalau saya misalnya, kalau anak saya dapat menyelesaikan kuliahnya sampai S3 misalnya, saya akan bernazar puasa 1 minggu.
maka dia wajib puasa 1 minggu. Wajib tuh ya macam puasa Ramadan, tak boleh dibatalkan, batalkan dosa. Wa sholat jenazah dan sholat jenazah. Kasliin fardhu zuhri masalah. Au usolli zuhra fardan. Nah, atau menyatakan menyebut saya sholat zuhur fardan. Fardu. Wa in kana fi sholat aflan dat waqtin karawatib au tasbih kal kusub wajib qasdu fi'liha. Sekalipun sholat itu sholat sunat yang punya waktu seperti sholat rawatib, itu kan sholat seperti sholat rawatib dan sholat setelah sholat sunat setelah ininya. Contoh seperti maghrib beda, kita sholat sunat 2 rakaat, tidak. Nah kita kan kalau dapat mengetahui sholat rawatib itu kan adanya sunnah muakkadah, sunnah muakkad dan yang tidak. Contoh seperti habis azan orang mau sholat maghrib, ada yang sholat sunnah, ada yang tidak, karena memang bukan ghair muakkad, itu tidak muakkad. Muakkad tuh gini Bang, ada muakkad dan ghair muakkad. Muakkad itu sholat sunat yang sering dilakukan Nabi, sering. Kalau yang ghair muakkad itu jarang, ada kadang sekali. Seperti sunat maghrib, orang kita bisa azan sholat maghrib, jarang orang sholat sunat kan, langsung jarang. Kenapa? Ceritanya waktu dulu itu kan, ketika azan maghrib tiba-tiba ada sahabat jadi sholat sunat 2 rakaat. Akhirnya semua bilang, siapa mau sholat, yang tidak mau sholat tidak apa-apa. Nah, itulah. Akhirnya banyak orang tidak mau sholat. Gitu, siapa mau sholat silakan, tidak mau sholat tidak apa-apa. Gitu asal cerita. Akhirnya itu menjadi sholat ghair muakkad namanya. Tidak didorong benar. Kalau setelah maghrib ada. Jadi kan sholat rawatib itu ada 12. Kalau siapa saja yang yang istiqamah muhafadzah menjaga salat yang 12 rakaat itu, disediakan istana di surga, yaitu salat 2 rakaat sebelum subuh, zuhurnya 6 rakaat, 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur, asar ada. Maghrib 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Sebelum isya itu bukan muakkad. Kau hitung 12. Sebelum subuh 2. Ya enggak? Zuhur sebelumnya 4, sudahnya 2, 6. 8. Setelah maghrib 2, 10. Setelah isya 2, 12. Siapa yang mampu? Sunnah. Yang paling susah tuh zuhurnya panjang. Ada lagi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, jadi 8. 8 tambah 4, 12 di sembahyang tengah hari. Cuma pahalanya besar memang. Pasti itu balasannya tidak ada lain, istana surga. Karena balasannya besar, berat orang mengerjakan. Tidak. Saya pernah juga mengerjakan, tapi tidak dapat istiqomah. Ada aja waktunya itu tak sempat. Jadi yang memang benar-benar bisa mengerjakan enggak, cuma ada seperti itu terusan. 4 sebelum sholat zuhur, 4 atau 2 setelah sholat zuhur. Asar itu pun masih ingat saya dulu waktu saya di masjid di mana masih almarhum Habib Ustaz Said Ridho Yahya. Itu beliau itu mengamalkan sholat sunat 4 rakaat sebelum asar. Itu bukan muakkad, tapi saya pernah sembahyang dengan dia sebelum asar nih 2 rakaat diri lagi. Oh itu sholat sunat 4 rakaat sebelum asar, tapi bukan muakkad, tapi
sholat isya, setelah sholat isya sholat lagi 4 rakaat dua. Itu ada memang, bukan ada. Cuma ada bukan rawatib muakkad. Yang kita ketahui dia rawatib yang muakkad. Nah, yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Artinya yang selalu itu bukan terus menerus. Kalau terus menerus tidak tinggal itu jadi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib qasdu fi'liha wa ta'inha. Jadi begini, di pentingnya adalah niat. Karena menentukan salat itu adalah niat. Makanya saya kadang-kadang bingung orang Allahu Akbar gitu ya. Bila dia berniat. Makanya kalau Allah agak sedikit Allahnya itu aja yang letaknya niat itu yang menentukan niat salat apakah Allahu Akbar. Mana niatnya? Allah Akbar kita ke salat itu ya. Nah, di situ makanya kalau orang itu masih ingat almarhum Tuh Haji Gani yang rumahnya jadi tempat orang kos. Kalau dia orang dulu tapi ya, Allah gini tangan baru dia menganukan niat. Pelajaran orang dulu itu betul, bukan nyesal. Allah baru sekarang Allah Akbar. Niatnya di mana? Tak berniat ada itu. Pada itu wajib. Anak saya suruh pulang sembahyang. Allah Akbar. Selesai pulang. Bila kau berniat, sekarang baru ada ceramah. Iskot yang bungsu. Mungkin ikut kawannya. Bagaimana? Allah Akbar. Sudah selesai. Di mana kau berniat? Lupa katanya. Aku lagi sebenarnya. Tuh niat itu tidak dapat di apa namanya. Sekarang gini, kita tengah-tengah sholat tuh lupa. Saya tadi udah niat sebelumnya. Ulang lagi. Orang kan tuh kadang-kadang timbul tuh namanya tuh setan. Tengah-tengah tadi udah meniatkan niat zuhur dan asar sendiri. Bukan dah tuh biasa timbul itu harus diulang. Karena niat itu masuk rukun. Rukun itu ditinggalkan habislah semua sama dengan khutbah. Itu yang pertama niat. Udah niat takbiratul ihram ini fardu rukun takbiratul ihram. Wa hadza sanil furud dan ini adalah fardu yang kedua. Wa yuta'inu 'ala al-qaida 'alaiha lafzu Allahu Akbar. Dan ditentukan bagi orang yang mampu menyebutkan takbir ihram yaitu lafaz Allahu Akbar. Apakah boleh selain Allahu Akbar? Tak boleh. Allahu Akbar Allah Maha Esa. Misalnya Allah Azza wa Jalla, Allahu Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha perkasa dan maha agung. Tak boleh. Walaupun isinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh. Kalau secara akal boleh ya, tapi secara peraturan hukum tak boleh. Wa man ajaza 'anil nutqi bit takbir bil arabiyyah lam yumkinhu at-ta'allum fi waqti. Tarjim an wujuban bi lughatin syah. Seandainya ada orang yang tak mampu menyebutkan takbir, tak mampu menyebut Allahu Akbar bil arabiyyah dan bahasa Arab, dan tidak memungkinkan baginya belajar menyebut Allahu Akbar dalam waktu yang singkat, maka boleh dia itu membaca terjemahnya dengan bahasa apa saja. Lakin ala betul bil farisiyah, akan tetapi utama dengan bahasa Farsi, bahasa Iran. Boleh ya kalau dia Allahu Akbar tak dapat Allahu Akbar itu tak dapat misalnya, dia boleh dengan bahasa yang dia mampu. Tapi saya pernah lihat video, semuanya terjemahkan bahasa Indonesia, ada videonya itu. Terus saya terlalu
Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah. Fatihah terjemahkan. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh segala alam. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Raja yang menguasai pada hari kiamat. Itu ruku gitu. Dan agama mana ya begitu. Islam apa? Diterjemahkannya semua. Pernah dulu memang zaman siapa? Tapi zaman si Masif, zaman pemerintahan Soeharto dulu. Siapa itu? Dia menyatakan itu kan di Arab katanya. Kalau di Indonesia pakai bahasa Indonesia lah. Sehingga waktu dia orang subhanallah ala diterjemahkan itu syariat. Kalau sudah syariat begitu tak boleh diubah-ubah lagi. Nanti macam zamannya siapa yang di Turki itu, Mustafa Kemal Pasha, diterjemahkan semua bahasa Turki, azan pun pakai bahasa Turki. Akhirnya pun matinya tak terima tanah. Itu dikatanya bukan sekarang katanya ini Turki bukan Arab, makanya dibahasakan Turki semua. Azan pakai bahasa Turki, sembahyang bahasa Turki. Itu dah ngerti agama gitu. Udah Isya ya. Nah, itu baru sampai sikit. Orang mau sembahyang baru sampai. Sudah memang lah kalau ini panjang ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah dapat sikit yang penting. Nah, sebenarnya yang paling jelas tuh kalau ada tanya jawabnya dan waktunya, ketika waktu. Mudah-mudahan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.